Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngambis Hijrah, setiap manusia yang hidup pasti mengalami kematian. Mereka yang telah meninggal akan berada di alam kubur sampai hari kiamat itu tiba. Saat hari kiamat itu tiba, maka dengan izin Allah, seluruh manusia yang hidup di muka bumi ini akan dibangkitkan dan kemudian dikumpulkan pada suatu tempat yang bernama Padang Mahsyar. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa manusia akan dibangkitkan dengan wajah yang berbeda-beda sesuai dengan amalan yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Bagi orang yang banyak berbuat dosa, maka akan dibangkitkan dengan wajah yang hitam dan suram. Akan tetapi, berbeda halnya dengan orang-orang yang banyak berbuat baik selama hidupnya. Ia akan dibangkitkan dengan wajah yang putih berseri dan bersinar pula. Lantas, siapakah orang yang dibangkitkan dari kubur dengan wajah yang bersinar dan hitam suram itu? Mau tahu jawabannya? Simak terus ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir, agar kita semua tidak mengalami kesalahpahaman. Sebelum lanjut, aku doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungimu, memberikan kesehatan padamu, memudahkan setiap urusanmu, dan semoga kita semua menjadi penghuni surga. Yang like, subscribe, dan komen amin, semoga diberikan kelancaran dalam rezekinya. Setidaknya sahabat Ngambis Hijrah, cobalah tuliskan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah dapat menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Sahabat Ngambis Hijrah, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa kelak setelah hari kiamat tiba, setiap manusia akan dibangkitkan dengan wajah yang berbeda-beda. Ada yang dibangkitkan dengan wajah yang bersinar, dan ada pula yang dibangkitkan dengan wajah yang hitam suram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari kiamat yang di waktu itu ada muka yang putih berseri dan ada pula yang hitam suram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya, kepada mereka dikatakan, kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu, rasakanlah azab yang disebabkan kekafiranmu itu. Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah atau surga, mereka kekal di dalamnya. Orang yang dibangkitkan dengan wajah putih berseri adalah orang-orang yang selalu menjaga wudhu. Bagi umat Islam, wudhu adalah suatu ibadah yang tidak bisa terlepas dalam kehidupan sehari-hari, karena ia merupakan syarat sah ketika hendak melaksanakan sholat 5 waktu. Bagi orang yang selalu menjaga wudhu dalam kehidupan sehari-harinya, maka ia akan dibangkitkan di hari kiamat dengan wajah yang berseri-seri. Rasulullah SAW pernah bersabda, jika hari kiamat telah tiba, maka Allah akan mengumpulkan suatu kaum dengan wajahnya laksana bintang-bintang di angkasa, dan para malaikat bertanya kepada mereka, apa amalan yang kalian kerjakan selama hidup di dunia? Mereka pun menjawab, setiap kami mendengar azan, segera kami bergegas mengambil air wudhu atau bersuci. Ada pula sekelompok orang yang wajahnya berseri-seri laksana rembulan yang memancarkan sinar terangnya. Para malaikat bertanya, apakah yang kalian kerjakan selama hidup di dunia? Mereka menjawab, kami selalu mempersiapkan diri untuk sholat berjamaah jauh sebelum azan dikumandangkan. Kami telah berwudu di samping itu. Ada pula sekelompok orang yang wajahnya berseri-seri laksana matahari yang memancarkan cahaya terang benderang seperti biasa. Malaikat bertanya, amalan apa yang telah kalian lakukan selama hidup di dunia? Mereka pun menjawab, kami selalu tekun mengikuti sholat berjamaah setiap waktu sholat tiba. Kami telah siap di masjid sebelum azan dikumandangkan. Dalam riwayat lainnya, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukhair berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Khalid, dari Sa'id bin Abu Hilal, dari Nu'aim bin Al-Mujmir berkata, aku mendekati masjid bersama Abu Hurairah. Lalu dia berwudu dan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya umatku akan dihadirkan pada hari kiamat dengan wajah berseri-seri.
Karena sisa air wudhu, barang siapa di antara kalian bisa memperpanjang cahayanya, hendaklah ia lakukan menjaga wudhu. Berarti seseorang itu selalu menjaga perintah wajibnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni sholat 5 waktu. Hal itu sungguh masuk akal, bahwa karena Rasulullah SAW pernah menjelaskan, kelak di hari kiamat amalan pertama yang akan dihisab adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amal perbuatannya. Akan tetapi, jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amal perbuatannya. Oleh karena itu, orang-orang yang menjaga wudhunya, istiqomah dalam sholatnya, maka insya Allah akan terhindar dari dosa-dosa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang bangkit dengan wajah hitam suram adalah orang-orang yang kelak akan dibangkitkan dari kuburnya pada hari kiamat dengan wajah yang hitam suram, adalah orang-orang kafir dan orang-orang yang banyak berbuat dosa. Bahkan mereka sudah tahu apa yang akan terjadi kepada mereka pada hari itu. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Allah berfirman, dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepada mereka malapetaka yang amat dahsyat. Dalam tafsir Quraisy Shihab dijelaskan tentang ayat ini bahwa pada hari itu pula wajah orang-orang kafir nampak kusam, teramat muram. Mereka telah menduga bahwa mereka akan ditimpakan suatu petaka yang amat dahsyat, hingga membuat hancur tulang punggung mereka. Pada saat itu, wajah-wajah mereka seperti wajah-wajah orang yang celaka karena tidak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam keadaan ketakutan tersebut, mereka yakin bahwa mereka akan ditimpakan malapetaka yang sangat dahsyat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada hari itu dilihatkan neraka jahanam. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi kesadaran itulah. Kemudian orang-orang kafir itu menyesal sejadi-jadinya dan memohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia agar dapat mengerjakan kebajikan. Hal ini sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Rabb-nya. Mereka berkata, wahai Rabb kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Sahabat Ngabis Hijrah, demikianlah pembahasan mengenai orang-orang yang dibangkitkan dari kuburnya dengan wajah berseri dan suram saat di hari kiamat kelak. Ternyata mereka merupakan golongan yang senantiasa menjaga wudhunya dan orang-orang kafir yang ingkar terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntunglah bagi kaum muslimin yang senantiasa menjaga wudhu mereka selama hidup di dunia. Hal itu karena wudhunya tersebut dapat menghapus dosa-dosa kecil yang pernah diperbuatnya selama hidup di dunia. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kelak kita diberikan jalan lurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga nanti di akhirat dapat diridhoi Allah untuk masuk ke surga dengan hisab yang ringan. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu merupakan kesalahan dari saya sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.